Tuhan. Amin. Shalom anak-anak yang diberkati dalam Tuhan. Nah anak-anak, hari ini Enci Tini dan Enci Sinta berharap anak-anak semua penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Ya betul ya Enci Tini ya. Tentu anak-anak juga dalam keadaan sehat-sehat semua ya Enci ya. Ya betul. Nah Enci, kira-kira kita sudah siap mau ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Enci. Anak-anak di rumah juga sudah siap? Nah untuk itu Enci Sinta ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu Enci Sinta ajak anak-anak untuk menyanyi lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Kita bersyukur setiap hari Tuhan, baik pagi, siang, atau malam hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami berterima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini kami hendak beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu supaya mereka semua boleh fokus, mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Mama, Papa, dan semua yang mendampingi anak-anak supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Enci ini masih semangat? Masih semangat Enci. Masih semangat. Kalau anak-anak di rumah kira-kira masih semangat tidak ya? Pasti Enci, anak-anak ya? Semangat, iya. Ya, betul Enci. Enci, kira-kira Enci pernah merasakan kasih Tuhan tidak? Wow, kasih Tuhan itu luar biasa sekali Enci. Kalau kita lihat, pelangi itu indah sekali. Ya, betul Enci. Tapi kasih Tuhan itu jauh lebih indah dari pelangi, dari bintang-bintang di langit, bahkan dari bunga-bunga yang ada di taman. Wow. Iya betul sekali ya Enci ya. Tentu anak-anak di rumah juga pernah merasakan kasih Tuhan ya. Bahkan tiap hari pasti merasakan kasih Tuhan ya Enci ya. Iya betul. Nah, untuk itu bagaimana kalau sekarang kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita mau menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu Enci Sinta mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah.
Ayo semuanya semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Katakan lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari apa? Indah dari bunga di Kasihnya taman. siapa? Oh Yesusku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Oh kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan cerita firman Tuhan hari ini akan diceritakan oleh siapa ya? Oleh siapa ya, Enci? Oh iya, oleh Enci. Enci Rus. Nah. Oh iya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu kesukaanku belajar firman Tuhan. Yang tahu gerakannya boleh pakai gerakannya ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Nah, disilakan Cik Rus untuk membawakan firman Tuhan. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Senang sekali terus bisa ketemu lagi kepada anak-anak semua. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Encik mau tanya, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, ada gerakannya sedikit ya. Nanti kalau Enci Rus bertanya, adik-adik menjawab seperti ini. Saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, Enci mau tanya, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo. Sudah semuanya? Aduh, belum semuanya siap nih. Masih ada yang tidur-tiduran, masih ada yang jalan sana sini. Ayo, semua siap ya? Sekali lagi Enci Rus tanya. Siapa yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Asik, semua anak-anak sudah semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa.
Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bangun, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, kami sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong semua anak-anak supaya boleh duduk manis, mereka boleh mendengar dengan baik, bahkan terlebih lagi mengerti dan melakukan firman-Mu. Tolong Enci Irus supaya dia boleh menceritakan dengan baik. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, cerita Enci Irus hari ini diambil dari Yunus 1 sampai dengan Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal 1 sampai dengan Yunus pasal 4. Di Yerusalem tinggallah seorang nabi yang bernama Yunus. Nabi Yunus seorang yang takut akan Tuhan. Tiap hari dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Israel. Yunus juga seorang nabi yang rajin berdoa. Setiap malam dia berdoa kepada Tuhan. Tidak jauh dari Israel ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Di kota itu tinggal orang-orang Niniwe dan kota itu adalah kota yang sangat indah. Tetapi walaupun kota itu kota yang sangat indah, orang-orang yang tinggal di sana tidak memiliki hati yang baik. Tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Mereka tidak takut kepada Allah. Segala kejahatan mereka Allah telah melihat dan sungguh sangat banyak. Kemudian Tuhan pun menemui Yunus dan berbicara kepada Yunus. Yunus, engkau seorang nabi yang takut akan Tuhan. Aku melihat kesetiaanmu untuk mengikut aku dan melayani aku. Sekarang aku ingin mengutus engkau pergi ke Niniwe, bangsa yang sangat jahat dan dosa-dosa mereka sangat banyak. Beritahukanlah kepada mereka supaya mereka bertobat. Jika tidak bertobat, mereka akan mendapat hukuman dalam waktu 40 hari ke depan. Yunus pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat, bahkan mereka adalah musuh bagi bangsa Israel. Saya tidak mau untuk pergi ke sana. Dalam hatinya, Yunus berkata, biar saja Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Tetapi Tuhan berkata kepada Yunus, engkau harus pergi Yunus, beritakanlah agar mereka mau percaya kepadaku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, supaya mereka bertobat dari segala kejahatan mereka dan mereka percaya kepadaku. Yunus pun akhirnya berkata kepada Tuhan, iya Tuhan, aku akan pergi. Tetapi pada malam hari ketika Yunus hendak tidur, dia berpikir kembali, masa sih saya harus pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan? Saya tidak mau memberitakan firman Tuhan kepada mereka karena mereka adalah musuh Israel. Biar saja Tuhan menghukum mereka. Yunus pun akhirnya memutuskan untuk tidak mau pergi ke Niniwe dan dia tidur. Keesokan harinya Yunus bangun dan siap-siap untuk pergi ke kota Tarsis, kota yang sangat jauh dari kota Niniwe. Adik-adik, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Yunus pun menumpang sebuah kapal yang hendak pergi ke Tarsis. Tempat itu adalah tempat yang sangat jauh dari Niniwe. Di kapal itu Yunus bertemu dengan orang-orang yang menyembah dewa. Orang-orang yang menyembah dewa matahari, dewa bulan, dan juga dewa-dewa yang lain. Yunus pergi ke bagian bawah kapal dan ia tidur di sana. Tidak lama kemudian, angin yang sangat kencang datang menghantam kapal mereka. Orang-orang menjadi takut dan bingung. Orang-orang yang di kapal itu berdoa kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Tetapi dewa-dewa itu tidak dapat menolong. Bahkan badai itu semakin kencang.
dan mereka hampir tenggelam. Kapten kapal itu pun pergi membangunkan Yunus. Yunus, kita dalam keadaan bahaya. Berdoalah agar Tuhan yang kamu sembah menyelamatkan kita. Kami sudah meminta kepada dewa-dewa yang kami sembah, tetapi dia tidak dapat menolong kita. Yunus pun berkata kepada kapten kapal itu, Tuhan Allah Israel dialah satu-satunya Allah. Dialah yang dapat menolong kita. Tetapi saya tidak dapat berdoa kepadanya. Karena badai ini Tuhan kirimkan untuk menghukum saya. Karena saya tidak mau taat kepadanya. Kemudian kapten kapal itu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan mati tenggelam oleh karena badai ini. Kemudian Yunus pun mengatakan, buanglah aku ke laut, maka kalian akan selamat. Orang-orang itu pun kemudian membuang Yunus ke dalam laut. Ketika mereka telah membuang Yunus ke dalam laut, maka terjadilah sebuah keajaiban. Laut itu pun tiba-tiba menjadi teduh. Angin yang sangat kencang sudah menjadi teduh dan mereka dapat berlayar dan mereka menjadi selamat. Dan Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ketika Yunus bangun dan melihat situasi yang ada di sekelilingnya, dia bertanya-tanya, di manakah saya ini? Kok rasanya bau? Dia menjadi sedih dan akhirnya dia sadar bahwa dia sedang berada di dalam perut seekor ikan besar. Dia sadar dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia berdoa, ampuni aku Tuhan, aku tidak taat kepadamu. Ampuni aku Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Jaga dan lindungilah aku di dalam perut ikan ini. Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, atas perintah Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia berjanji akan selalu taat kepada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan kembali berbicara kepada Yunus. Yunus, aku sangat mengasihi bangsa Niniwe. Pergilah ke sana dan beritakanlah firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka bertobat. Yunus pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yunus pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Yunus berkata bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Allah dan supaya mereka jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat jahat lagi. Kemudian Yunus pun pergi menjumpai Raja Niniwe. Yunus menceritakan tentang Tuhan yang sangat marah atas segala dosa-dosa bangsa Niniwe. Tuhan telah melihat semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan Yunus berkata, jika bangsa Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ketika mendengar itu, raja pun menjadi sedih. Dan akhirnya Raja Niniwe menyesal dan akhirnya bertobat. Mereka percaya kepada Allah. Mereka menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah bangsa Israel. Raja Niniwe bersama dengan seluruh rakyatnya, mereka berdoa dan berpuasa. Mereka berkabung atas segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Yunus terus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang-orang Niniwe, termasuk kepada anak-anak kecil juga, dan mereka semua bertobat. Setelah Yunus selesai memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe, dia pun meninggalkan kota Niniwe. Dia menunggu apakah yang akan terjadi kepada bangsa Niniwe. Tetapi beberapa waktu kemudian dia melihat bahwa Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Yunus pun akhirnya menjadi marah dalam hatinya. Dia marah karena dia sangat benci kepada orang-orang Niniwe yang merupakan musuh bangsa Israel.
Kemudian Tuhan pun berbicara kepada Yunus. Yunus, mengapa engkau menjadi sedih dan marah? Bukankah aku adalah Allah yang pengasih dan pengampun? Aku mengampuni setiap orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa-dosa mereka. Bangsa Niniwe sudah bertobat, aku tidak jadi menghukum mereka. Nah, anak-anak, demikian kita sudah mendengar kisah tentang Allah yang sangat mengasihi bangsa Niniwe. Allah itu Allah yang penuh dengan pengampunan. Sekalipun bangsa Niniwe sudah berdosa, tetapi ketika mereka bertobat, Allah mengampuni mereka. Adik-adik, ketika mungkin kita nanti berdosa kepada Tuhan, datanglah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Tetapi ingat, ketika Tuhan sudah mengampuni kita, tetaplah setia kepada Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita ketika sungguh-sungguh datang kepadanya. Hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dimulai dari kelas sedang dan kelas besar. Ingat ya, ini ayat hafalan untuk kelas sedang dan kelas besar. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, agak panjang sedikit, tetapi kita mau belajar ketika kita mau mengaku dosa kita, Allah itu Maha Pengampun. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Sekarang ayat hafalan untuk adik-adik yang kecil, kelas batita, balita, dan kelas kecil. Sedikit agak pendek. 1 Yohanes 1 ayat 9b. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, walaupun ayatnya sangat pendek, anak-anak tidak harus menghafal secara full. Kalau sudah bisa menghafal, silahkan. Tapi kalau masih harus dibantu oleh papa mama, silahkan juga. Ya, ayat hafalan untuk batita, balita, dan kecil adalah 1 Yohanes 1 ayat 9b. Ia, yaitu Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan belas kasihan bagi setiap orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh senantiasa memandang kepadamu ketika kami berdosa kepadamu, kami datang memohon ampun, dan kami juga boleh sungguh-sungguh tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua anak-anak, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami yang masih belajar di rumah kami masing-masing, Tuhan terus menolong kami supaya kami setia belajar di setiap soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Berkati Papa dan Mama kami, berkati dalam seluruh kehidupan kami semua di tengah-tengah virus corona yang masih saja kami hadapi saat ini. Biarlah kiranya Engkau menjaga, memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang mau mengampuni orang-orang yang mau bertobat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Encik Rus yang sudah boleh membawakan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita jadi sama-sama tahu tentang apa yang Tuhan perintahkan ya Encik ya. Nah, untuk itu Encik juga harap agar anak-anak juga senantiasa mau melakukan perintah dari Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya boleh langsung dikirim di gereja atau boleh ditransfer di rekening di bawah ini. Di sini ya. Nah,
untuk membawa persembahan kita mau menyanyikan lagu Persembahanku. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita siapkan hati kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Enci minta anak-anak untuk tenang, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terutama sepanjang seminggu yang telah berlalu, Tuhan masih terus memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan bijaksana oleh pengurus dan Gereja Immanuel untuk pelayanan Gereja Immanuel di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh memberikan persembahan yang hidup, yaitu kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang apa? Tentang Yunus ya. Yunus kenapa? Yunus yang tidak taat. Tapi akhirnya Yunus berubah menjadi taat dan Tuhan mengampuni dosanya ya Enci ya. Sehingga Tuhan menyelamatkan Yunus dan kota Niniwe ya Enci. Iya betul. Nah, kita pun juga seperti itu Enci. Kita tidak lepas dari dosa. Tapi ketika kita mau bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk apa Enci? Untuk menyelamatkan setiap anak-anak yang berdosa. Iya, untuk itu biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja ya, tapi benar-benar boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu Enci, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Aku Harus Segera Bertobat. Lagu ini menyatakan bahwa kita mau seperti Yunus yang taat kepada Allah. Aku melawan Allah, aku harus dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Jika aku melawan Allah, aku harus dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku.
Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus menuruti perintahnya. Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus menuruti perintahnya. Nah, anak-anak, tanpa terasa ibadah sekolah minggu hari ini selesai. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kami sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Yunus di